Sebenarnya sangat mungkin untuk usia normal meskipun usianya udah menginjak 40, terus kondisi kehamilan yang sekarang cukup unik, kemarin sempat pendarahan dan lain-lain. Sebenarnya bisa-bisa aja, hanya yang tidak boleh adalah karena sebelumnya udah sesar, kalau sekarang mau normal nggak boleh disuntik ILA. Suntik ILA itu suntik yang dari belakang yang untuk membantu dia supaya nggak ngerasa sakit terlalu hebat gitu. Kemarin lahirannya sesar, di luar planningnya harusnya hari Jumat besok tanggal 4. Tapi ternyata eh, anak kita maunya tanggal 1. Karena kemarin tuh ya terpaksa harus segera karena usinya udah ngalamin kontraksi. Kita milih sesar kan supaya usi nggak sakit 2 kali ibaratnya gitu, nggak perlu melalui tahap kontraksi dan lain-lain. Kebetulan kemarin tanggal 1 itu pas 38 minggu. Memang udah bisa waktunya kalau misalkan mau dilahirkan. Dokter ngasih opsi itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Kita milihnya tanggal 4 karena bertepatan dengan hari Jumat, tadinya begitu. Tapi karena kemarin tiba-tiba, kemarin tuh sebenarnya tanggal 31-nya Usi itu datang ke rumah sakit, memang tujuannya swab test, CTG, tes jantung untuk persiapan operasi sesar. Pulangnya waktu malam tiba-tiba dia ngerasa ada yang beda sama kondisi perutnya. Dia ngerasa perutnya keras banget, terus dia udah mulai ngerasa kontraksi per 10 menit. Telepon dokter, dokter bilang langsung aja ke kamar bersalin gitu. Nanti dicek apakah ini memang butuh lebih cepat atau masih bisa ditahan untuk sesuai dengan planning. Ternyata setelah diobservasi harusnya malah operasinya malam itu juga tanggal 31 jam 11 malam. Cuman karena satu dan lain hal, karena kita bilangnya mendingan besok paginya deh biar Usi mempersiapkan mentalnya cukup untuk masuk ruang operasi lagi karena waktunya terlalu cepat gitu, masuk ke kamar bersalin jam 10 malam, diputuskan jam 11.30 harus operasi sesar. Dia masih panik, masih bingung karena dia ngerasa waduh belum siap gitu. Akhirnya dokternya ngasih opsi, ya udah besok pagi jam 8 gimana. Usinya ngerasa lebih tenang, dia mempersiapkan diri. Akhirnya kita udah stay dan jam 8 pagi udah langsung mulai tindakan sesar. Beda nih. Dari proses lahiran, persalinan. Kalau anak aku kan sebelumnya normal, terus yang terakhir kemarin sesar. Nah, Usi itu tadinya ragu untuk sesar karena dia ngerasa trauma dengan sakit afternya, pemulihannya lebih lama daripada normal. Kemarin juga sempat bilang sama saya untuk boleh nggak ya aku normal aja gitu. Tapi karena kita udah dapat wacana dari dokter, sebenarnya sangat mungkin untuk usia normal meskipun usianya udah menginjak 40, terus kondisi kehamilan yang sekarang cukup unik, kemarin sempat pendarahan dan lain-lain. Sebenarnya bisa-bisa aja, hanya yang tidak boleh adalah karena sebelumnya udah sesar, kalau sekarang mau normal nggak boleh disuntik ILA. Suntik ILA itu suntik yang dari belakang yang untuk membantu dia supaya nggak ngerasa sakit terlalu hebat gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Nah Usi begitu dibilang itu nggak boleh, makin ragu. Waduh kayaknya nggak bisa nih normal. Terus aku meyakinkan Usi sebenarnya mau lahir normal atau sesar sih sama-sama aja. Toh prioritasnya adalah menyelamatkan bayi dan juga ibunya. Aku bilang gitu berkali-kali ke dia sampai akhirnya dia sepakat ya udah deh sesar nggak apa-apa gitu. Tapi berat panjangnya sendiri mas? Beratnya 3,4 kilo, panjangnya 48 cm. Nah untuk nama sendiri, ini kan anak cowok, butuh pertimbangan berapa lama akhirnya? Oh itu lumayan lama, lumayan lama. Awal-awalnya saya masih nggak mau ribet nyari nama gitu. Ribet nyari nama itu mulai usia kehamilan 7 bulan. Berapa opsi yang dikasih ke Usi, berapa opsi yang dikasih ke dari aku ke Usi juga belum ada yang match gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan kayaknya aku pengen anak aku yang sekarang tuh pengen ada unsur nama Jawa-Jawanya deh gitu. Sempat kepikiran lah Yudhistira lah apalah segala macem, nggak serak-serak gitu. Sampai akhirnya cuekin deh, nanti juga muncul sendiri inspirasinya. Sampai akhirnya Usi dapat nama bahasa Jawa namanya Lingga. Lingga itu artinya anak laki-laki. Dia bilang Lingga bagus deh. Terus aku pas denger langsung iya kece juga tuh gitu. Simpen dulu ya gitu. Terus setiap sholat Jumat nggak tahu kenapa ya
pulang dari masjid ke rumah itu kayaknya mikirin nama mulu gitu. Udah belakangan udah mikirin nama mulu. Sampai akhirnya gara-garanya sederhana banget. Ada orang lagi ngobrol ngelewatin aku. Aku nggak dengerin obrolannya apa. Tapi tiba-tiba yang masuk kuping tuh Saka gitu. Saka. Wah, apaan tuh? Ngomongin apa ya tadi ya gitu. Tiba-tiba dengar nama Saka. Terus aku resapin lagi. Aku tunggu berapa hari. Kok mulai srek. Terus aku bilang sama Usi. Gimana kalau Saka? Bebas sih, mau Saka mau Lingga bebas gitu. Tapi Usi udah terlanjur cinta sama nama Lingga sampai akhirnya aku bilang ya udah gabung aja gitu. Saka Lingga, akhirnya gabungan dari idenya aku sama idenya Usi. Nah, yang lucunya adalah udah masuk ke hampir 9 bulan lah. Usi itu udah prepare selimut, udah prepare bantal, apalah semuanya yang berhubungan sama bayinya. Udah ditulis gitu namanya Saka Lingga Gandhi Pratama tadinya gitu. Karena Gandhi usulan aku. Terus tiba-tiba last minute, enggak deh ganti deh, jangan Gandhi gitu. Ganti aja Ibra. Karena aku tadinya pengen ada unsur Ibrahimnya, tapi setelah aku pertimbangkan Ibra atau Ibrahim tuh artinya sama. Aku ngambil potongannya aja Ibra. Jadi Saka Lingga Ibra Pratama. Fixnya itu. Untuk kakak-kakaknya sendiri udah tahu mungkin akhirnya akan ada adik laki-laki. Udah lama dari dalam perut. Waktu usia kehamilan 4 bulan kan udah ketahuan jenis kelaminnya apa gitu. Dan mereka excited banget pas kemarin video call. Ya gitu, gemes gitu, pengen megang, pengen peluk, pengen cium. Udah boleh dipegang belum? Udah boleh digendong belum? Wah, pada excited tuh kakak-kakaknya gitu. Jadi nungguin dedeknya pulang. Tapi kakak-kakaknya ada rasa cemburu nggak sih mas? Pasti perhatian akan lebih fokus ke Seva sih yang agak aneh. Seva itu belakangan kayak udah mulai udah mulai kayak resah gitu. Nanti dede bayinya tidur di mana gitu, di samping mama. Nggak mau, kan selama ini kan kekuasaan di samping mamanya kan dia kan, nggak mau tuh. Terus nanti mama kalau nyusuin ya udah di samping dede aja gitu, pokoknya gitu. Terus waktu kita bilang bentar lagi berarti dipanggil kakak dong, nggak mau, maunya dede kayak gitu. Pokoknya dia tetap pengen jadi anak bontotnya lah. Saya bilang sama anak-anak di rumah sama Usi juga jangan paksa lah, jangan, biarkan itu natural lah. Nanti dia ngerasa, ketika dia ngerasa beneran jadi kakak, dia pasti akan mau dipanggil kakak. Karena biasa anak kecil kan kita nggak tahu perasaannya ya. Kayak tadi aja kita video call gitu, terus sayanya meleng dikit ngelihat bayi gitu ya, terus dia lagi caper punya mainan baru apa segala macam bisa ngambek kayak gitu. Udah mulai ada gitu-gitunya, tapi ya mudah-mudahan sih ini karena awal-awal aja. Kak Andika akhirnya kasarannya akhirnya punya anak cowok. Udah kepikiran nanti akan kembaran. Akhirnya punya kembaran gak cewek semua. Waduh. Kalau kembaran sih enggak lah, tapi ngerasa happy aja karena di rumah akhirnya ada teman gitu. Selama ini yang dominasi di rumah warna pink, mungkin bentar lagi warnanya ada warna favorit anak laki-laki, mau biru kayak mau hitam kayak apa gitu. Terus doa saya selama ini kan simple sebenarnya. Saya tiap sholat Jumat ngelihat ada orang bawa anaknya buat ikut sholat Jumat tuh kayak udah lama banget pengen gitu. Apalagi lihat teman-teman yang misalkan upload lagi mau sholat Jumat berangkat gandeng anaknya gitu. Pengen banget deh suatu saat punya anak laki-laki gitu. Tadinya udah nggak berharap, tapi pas begitu dikasih, wah kayaknya semua hal yang ada di kepala bakal kejadian gitu. Akan ada hobi laki-laki di rumah kayak gitu-gitulah. tapi lebih mirip ke siapa mas Dika untuk anak? Oh saya dong, 90%. Ada Tapi masih 1 hari, masih belum bisa disimpulkan. Cuman semua orang termasuk keluargaku, keluarganya Usi bilang, wah ini mah bapaknya lagi nih gitu. Usi mah nitip doang ini, ibaratnya nitip rahim doang gitu. Cuman nanti gedenya nggak tahu. Tapi ada persiapan khusus untuk menyambut anak laki-laki ini mungkin? Persiapan di rumah ya Usi yang nyiapin sih kalau perlengkapan bayinya. Kemarin kita renovasi kan salah satunya ada persiapan untuk ini juga. Jadi ada kamar baby di rumah ya, bukan kamar baby yang gimana-gimana, tapi kita agak sedikit gedein kamar kita supaya ada space untuk dia, kayak gitu-gitu aja. Di luar itu sih masih persiapan standar lah, bajunya, selimutnya, dan lain-lain gitu. Kondisi Kak Usi sendiri seperti apa sekarang? Usi udah lepas infus hari ini, udah mulai belajar jalan, udah mulai belajar duduk.
ternyata tidak semengerikan yang dia bayangkan. Karena mungkin yang pengalaman sesar pertama kan itu pengalaman pertama jadi kaget dengan rasa sakitnya. Kalau sekarang dia udah bisa lebih mengontrol diri sama rasa sakitnya. Waktu itu yang sesar pertama itu dia baru bisa jalan hari ke-3. Sekarang hari kedua udah mulai. Rencana akan pulang kalau udah ini. Tergantung dokter. Kalau dokter nanti waktu visit bilang besok udah bisa pulang, ya besok pulang. Tapi kalau misalkan butuh 1 hari lagi di sini untuk dilihat, mungkin lusa. Ya Mas Dika, dengan kondisi Covid seperti ini membatasi teman-teman juga nggak sih untuk Oh iya, melihat? oh iya iya. Itu udah bagian dari protokol rumah sakitnya juga. Nggak boleh ada yang visit, yang nemenin cuman boleh suaminya. Terus nanti di rumah pun kita juga udah diingatkan untuk kalau mau terima tamu jangan ngegabruk gitu. Biasanya kan kalau ada sahabat kita punya anak pengen jenguk, pengen lihat, pengen apa gitu. Ya mungkin boleh tapi jumlahnya gak kita pikirin kayak gitu-gitu. Bukannya menghalang-halangi tapi ya kita mengantisipasi resiko sedini mungkin lah gitu. Udah banyak kan teman-teman sahabat yang mungkin nanya, mungkin bahkan pernah datang ke sini sampai akhirnya nggak boleh masuk. Kemarin ada beberapa yang mau kirim gift, kirim ucapan, apa segala macam. Cuman memang dari pihak rumah sakitnya yang udah ngasih tahu dari awal ke kita kalau Mas ini karena protokol Covid, jadi kita nggak bisa seluas dulu. Bahkan saya pun kan nggak boleh masuk ke ruang operasi. Sebelum-sebelumnya mau dia normal mau sesar saya selalu dampingin di ruang operasi. Tapi untuk di tahun ini saya nggak bisa masuk. Itu juga salah satu standar protokol yang mereka terapkan gitu. Jadi menurut saya sih nggak masalah lah gitu karena memang lahirnya pas zamannya Covid. Tapi Mas, ini kan anak cowok emang keinginan dari dulu. Bagi tugasnya sendiri seperti apa? Ibunya suka bercanda nggak sih, wah ini anak cowok harus Dika yang lebih Enggak juga sih, pasti awal-awal pasti semua kan bergantung sama mamanya juga. Bahkan mamanya ngeledekin mulu dari kemarin. Oh sekarang aja digendong-gendong, nangis dikit bangun, ntar kalau udah di rumah lupa kayak gitu-gitu. Ya saya sih bercandain balik loh, anak kalau bangun nangis kan minta nyusu, bapaknya kan nggak punya, berarti ibunya dong, gitu-gitu aja. tapi masih Biasa lah. menyembunyikan wajah saat Bukan disembunyikan, bukan. Hari ini kok dimunculin kok. Bukannya sok-sok mau misterius bukan, tapi memang Usi yang bilang jangan dikasih tahu dulu ya ke orang-orang biar surprise tadinya gitu. Tapi dianya sendiri juga nggak tahan, akhirnya malam ini dikeluarin. Gitu. akan bikin Instagram khusus juga Mas untuk Enggak. Cuman kemarin udah ada tuh, ada orang yang tiba-tiba bikin akun lah apa segala macam, ya udahlah biarin lah. Nah tapi gimana menurut dirimu memanfaatkan momen ketika misalkan emang putra pertama dirimu nggak bikin Instagram tapi orang lain yang malah bikin? Saya sih nggak pernah masalah sama itu, toh anak-anak saya yang lain nggak ada yang punya akun sampai sekarang gitu. Jadi orang-orang pun juga tahu kalau misalkan ada akun yang mengatasnamakan anak saya, pasti itu bukan real punya kita gitu. Dan saya pun juga nggak ada rencana bikin gitu. Ya kalau misalkan teman-teman yang ngerasa suka atau misalkan mau bikin akun pakai nama anak saya nggak masalah juga, asal nggak disalahgunakan. Kalau misalkan nanti ketahuan disalahgunakan ya pasti kita tegur. Tapi emang udah pas sampai di sini apa pengen nambah lagi anak cowok? Udah dong, udah spiral kemarin, udah stop. Pas awal masuk rumah sakit, pas awal masuk kamar operasi dokternya udah gini, ini mau langsung pasang spiral apa nggak? Pasang dok, gitu. Daripada bablas nanti, gitu. Karena emang udah banyak atau gimana sih kan? Udahlah 5 cukup lah. Dan itu udah dapet ya kan? Ya 1 itu, 2 buat zaman sekarang kayaknya 5 kebanyakan deh. Tapi ya alhamdulillah kita dikasih tanggung jawab lagi sama Allah. Di satu sisi kan kita juga ngelihat banyak teman-teman yang susah dapat anak. Ya kita bersyukur aja lah gitu intinya gitu. Mudahannya mungkin ke pemirsa dan mungkin teman-teman yang nggak bisa ngeliat mungkin seperti apa? Iya, by the way kemarin saya banyak banget dapat ucapan, dapat doa dari teman-teman baik di sosial media, ada yang by WhatsApp, by telepon. Thank you banget atas perhatiannya. Terima kasih banget atas doa-doa baiknya. Saya nggak bisa balas satu persatu kebaikan kalian, tapi mudah-mudahan Allah sih yang balas. Karena saya dan Usi pun juga terharu dapat perhatian yang begitu luar biasa dari teman-teman. Pokoknya thank you banget. Itu aja. Kak, boleh itu foto-foto atau mungkin ada Nanti malam aja. Di Instagram. Nanti malam keluar kok di YouTube. Ya, thank you ya. Makasih Dika, makasih ya. ya pemirsa
bisa saat ini saya sedang secara langsung. Raffi, sedikit dong, A.